Bapak Ibu guru. Maaf gangguan sinyal kayaknya. Mungkin saya bisa jadikan co-host lagi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita berjumpa di rapat persiapan kegiatan aksi bersih lingkungan ya. Kemudian sebelumnya saya mau menjelaskan dulu tentang sebentar. Nah, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kurang nyaring. Ya. Jadi kalau teman-teman bertanya kan kenapa kok tahu-tahu saya dimasukkan dalam komunitas LK, apa sih LK itu? Jadi saya mau menjelaskan sedikit ya buat teman-teman bahwa LK itu komunitas Lentera Konservasi. Karena kita berada di tempat yang lahirnya LK ini berarti namanya LK Nusantara. Nanti ke depannya LK juga kalau ada di kota lain berarti namanya LK misalkan LK Parepare atau LK Jombang dan segala macam. Jadi harapannya kita bisa komunitas ini bisa meluas ke yang lain. Nah, sementara founder dari LK ini ada 5, Bapak Ibu, ada Bu Nenden, kemudian yang sering kita kenal di GG Junior, kemudian ada Bu Lydia, Bu Nurul, dan Mas Aris yang dari pembina juga. Kemudian saya juga ikut karena memang bersepakat sebuah kelas yang akan menggerakkan beberapa komunitas di sekolah. Harapannya di sekolah dulu, nanti kita akan melebarkan ke mahasiswa dan segala macam ya Bapak Ibu. Nah, kita punya visi yaitu menjadi wadah. Jadi kami ini sebagai wadahnya sebuah gerakan atau kampanye yang berbasis konservasi dan lingkungan ya. Jadi memang dari kita ini memang sukanya di bidang lingkungan gitu ya, karena kita terbiasa dengan gerakan-gerakan adiwiyata dan segala macam. Jadi ini bukan gerakan adiwiyata ya Bapak Ibu, tapi gerakannya lebih meluas, gerakannya lebih ke konservasi ya. Konservasi itu juga ada 3, ada air, darat, dan udara. Yaitu meningkatkan kapasitas. Jadi kita akan membuat beberapa pelatihan untuk gurunya. Misalkan nanti ada pelatihan kompos, kemudian ada pelatihan anggrek, kemudian ada pelatihan-pelatihan pembuatan biopori, tanaman segala macam. Yang kedua, mewadahi program aksi kegiatan lapangan konservasi. Jadi yang akan dilaksanakan untuk besok, nah kita diwadahi oleh LK tersebut. Jadi kita sebenarnya pengurus ini akan mewadahi dari teman-teman sekolah lain kan gitu. Basisnya kita masanya adalah sekolah. Kemudian yang ketiga adalah turut serta dalam mendorong kampanye. Jadi setiap hari lingkungan hidup nanti kita akan mengarahkan kepada teman-teman sekolah untuk membuat kampanye baik di sekolahnya maupun di media sosial ya, supaya gerakan-gerakan konservasi lingkungan itu bisa mendorong menjadi masyarakat yang ramah lingkungan. Terus yang keempat itu kita membantu percepatan dari sekolah-sekolah untuk menjadi sekolah yang lebih Bapak Ibu. Jadi
menuju adiwiyata nasional, nanti kita bantu dengan MOU Bapak Ibu. Nanti saya akan carikan beberapa pihak ketiga, pihak lainnya yang bisa bekerja sama dengan LK, lalu bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Contohnya misalkan saya kan dekat dengan PHM ya, PHM itu punya rumah kompos. Nanti saya akan buatkan program kunjungan ke rumah kompos di PHM. Biasanya PHM itu punya program seperti itu dan nanti bisa kita bantu seperti itu. Ini Feridan jago anggrek itu, jadi bisa nanti pelatihan anggrek kita fasilitasi dengan teman-teman semua kan gitu. Nah ini kegiatan-kegiatannya banyak ya, jadi nanti bisa kegiatan aksi kunjungan ke lokasi ya. Kami punya hutan kota, mangrove, taman kota, pembibitan, kota hijau, TPA, ataupun ke kebun raya. Nanti LK yang bisa memfasilitasi dari kegiatan-kegiatan LK di wilayah masing-masing ya. Ini tentang kampanye dan kami juga tadi memadahi MOU untuk kegiatan teman-teman di sekolah. Nah, ini struktur masih coba-coba kita ya. Sebetulnya struktur kita ini baru uji coba juga ya. Jadi apa namanya? Dan mereka dan teman-teman semua tuh memilih saya ya. Jadi bukan saya juga, saya harus jadi ketua enggak ya. Sebetulnya saya mendorong Bu Nenden atau Mas Aris, cuma teman-teman kesepakatannya memilih saya. Nanti mungkin kita evaluasi dalam 2 tahun apakah kepemimpinan atau teman-teman yang di dalamnya masih berkomitmen terhadap LK atau tidak ya. Nah, kami punya tim kreatif untuk tim pusatnya, ada Mbak Yesti, Mbak Meti, ada Mbak Renita, Mbak Juni, dan Mbak Andi ya. Kemudian ada ketua harian, ada Bu Nenden, ada Bu Nurul, Mas Aris Broto, dan bendahara nanti Lydia, Bu Pak Lydia. Adi, Pak Lulu. Nanti masing-masing volunteer itu akan membuat sebuah apa namanya? Membuat sebuah kegiatan atau gerakan, jadi membentuk panitia sendiri. Nanti kami akan mendorong untuk masing-masing wilayah untuk membuat kegiatan masing-masing ataupun nanti kegiatan yang pusat yang LK lakukan. Nah, untuk siswanya kami menyebut sebagai LK Troopers ya atau pasukan. Jadi nanti kalau ada masukan, Mas bagusnya yang lain kan gitu, boleh. Kita ini komunitas yang banyak berdiskusi ya harusnya, jadi tidak juga dari ini bukan struktur sebuah jabatan ya Bapak Ibu. Jadi di sini sebetulnya melepas semua jabatan ya, melepas semua jabatan yang ada di sekolah. Jadi ya usahakan ya kita netral di sini. Nah nanti Bapak Ibu juga silakan mendorong ke sekolah-sekolah yang bergabung di komunitas LK itu ya wajib lah untuk ngikutin media sosial kita kan gitu. Jadi juga saya akan pantau mana sekolah yang ini ya nanti kita apakah berkomitmen untuk menjalankan gerakan-gerakan kita gitu ya. Kita ada YouTube karena setiap streaming seperti ini setiap Zoom pasti akan kita live streamingkan ke YouTube. Jadi kalau ada lupa atau tidak paham, nanti kita akan bisa dibaca lagi, bisa disimak lagi video-video di YouTube. Ada TikTok juga karena memang kebanyakan pakai TikTok, ada Instagram dan Facebook ya. Nah, kemudian untuk para pengurus yang sudah terpilih ya dari LK tadi, dari LK wilayah, silahkan Bapak Ibu ini ya Bapak Ibu mencoba merenungi ya apakah masuk LK ini Bapak Ibu cocok kan gitu ya, apakah sevisi dengan kami. Kemudian yang kedua adalah apakah dengan masuk LK ini Bapak Ibu juga jadi tambah pekerjaan, tambah mumet gitu ya. Kalau kami sih dari founder dan panitia sudah komitmen ya kami pasti akan lebih mumet lah, lebih pusing karena kita harus
menghandle kegiatan dan segala macam. Kemudian yang ketiga, apakah juga teman-teman merasa ketika di dalam pengurus nanti membuat karir Anda tertahan ataupun dibenci orang misalkan. Itu kita kembalikan ke Bapak Ibu pengurus ya. Jadi saya akan menjalankan ini 2 bulan dulu. Setelah itu kita akan sahkan nanti di bulan Juni kita coba untuk pengesahan SK. Jadi harapannya setelah SK terbit itu benar-benar tim yang solid ya. Jadi bukan tim yang di atas kertas saja. Jadi tim yang memang menggerakkan semua orang kan gitu. Sementara struktur ini sudah terbagi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang masuk di sini rata-rata sudah masuk di dalam strukturnya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau mendadak diperintah sama kepala sekolah, ini apa sih LK gitu ya. Ini saya jelaskan ulang supaya tadi kalau memang ada keberatan atau apa mungkin bisa di sharing gitu ya. Ada di wilayah utara, kemudian LK itu kita di tengah, kemudian di timur, berikut nama-namanya, wilayah kota, wilayah barat, dan wilayah selatan ya. Jadi ini rencana kaos ya. Jadi votingnya kemarin, kaos untuk LK Troopers itu berwarna lilac, jadi pink muda seperti itu. Kemudian nanti kita akan, karena memang basisnya kita ini kan juga sekolah ataupun gerakan ini kan tidak ada pendanaan, jadi nanti pendanaannya mandiri dari masing-masing wilayah ya. Untuk yang siapa yang mau mendaftar, siapa yang bikin baju, silahkan urunan sendiri melalui bendaharanya masing-masing ya Bapak Ibu. Nah kemudian untuk para pembinanya biasanya nanti dapat bisa membeli kaos dan rompi ya. Jadi biar kita juga terlihat beda dengan siswa, kita akan pakai rompi. Nah nanti mekanismenya teman-teman mungkin banyak berdiskusi bagaimana, Pak saya punya kenalan bikin baju kan, apalagi kemarin yang sudah berjalan kayak Green Generation Junior, itu dipersilahkan teman-teman ngajukan, dan kalau bisa jangan beda rekanan karena memang nanti warnanya beda-beda gitu ya, jenis kain dan segala macam itu berbeda. Sebentar. Ini kelihatan Bapak Ibu? Yang saya screen kelihatan? Terima kasih aja Pak. Ya? Kelihatan. Ada kelihatan Pak. Terima kasih. Tampilan slide terakhir kayaknya nih Pak yang tampil, tapi nggak di zoom juga. Oh ya sebentar saya rubah dulu ya. Ini kelihatan berubah, ya? Sudah berubah. Nah, lanjut kita ke bahasan yang kedua. Nanti habis ini kita banyak berdiskusi saja ya mengenai kepengurusan LK, kemudian kegiatan ini bagaimana bagusnya. Yang pertama, saya mengucapkan mohon maaf kepada pengurus, kepada kepala sekolah dan guru karena memang ternyata dari kegiatan aksi bersih lingkungan ini tidak semua sekolah yang bisa hadir karena memang ada batasan dari P3EK ya. Jadi karena kita ngikut kegiatan orang, jadi kami pun harus juga bisa membatasi. Jadi komplain apapun saya terima. Kami pengurus juga saya terima kasih kepada teman-teman yang bisa meredam sekolah-sekolah yang lain ya. Jadi tolong bantu sama-sama juga. Tapi tetap saya yang bertanggung jawab atas ketidaksinkronan kemarin. Nah, aksi bersih lingkungan kita akan laksanakan di besok ya. Jadi besok itu kegiatan serempak.
dasar surat undangannya adalah ini Bapak Ibu dari P3EK. Nanti dari dasar surat ini LK akan mengeluarkan surat kepada sekolah Bapak Ibu untuk menghadiri kegiatan ini. Jadi dasar surat tadi bisa dijadikan dokumen untuk adiwiyata ya ataupun akreditasi. Nah, kalau lihat di sini ya Bapak Ibu, tidak ada sekolah yang hadir ya di sini. Coba lihat Bapak Ibu. Hanya kami Lentera Nusantara yang punya kuota, dan sebetulnya ini juga saya ngambil apa namanya, karena saya tidak mungkin juga 75 orang, berarti cuma 15 sekolah, tambah dimarahin saya, jadi mending saya ngambil opsi para koordinator saja. Jadi kita ada sekitar 40 sekolah, kalau kali 5 mungkin sekitar 200-an yang hadir. Jadi hampir 2 kali lipat dari undangan. Ya nggak apa-apa lah nyempil-nyempil sampai 200 kan gitu. Itu nanti saya yang bertanggung jawab. Di sini ada rundown-nya Bapak Ibu. Jadi kita mulai dari jam 7. Ada jam 7 ada pembacaan doa, kemudian sambutan dari P3EK, kemudian ada Bapak Wali Kota kalau datang, kemudian penjelasan teknis, kemudian pelaksanaan aksi bersih. Nah, nanti pelaksanaan aksi bersih itu semua kegiatan sampahnya akan ditimbang Bapak Ibu, ditimbang kemudian akan dimasukkan ke truk DLH. Nah, ini sekolah yang kami undang ya, jadi tidak semua sekolah seperti harapan kemarin. Jadi hanya sekitar tidak sampai 50 ya, tidak sampai 50 sekolah sudah kita informasikan untuk bisa menghadiri kegiatan ini. Kemarin alhamdulillah kita audiensi dengan Bapak Kepala Dinas. Jadi dari Bapak Kepala Dinas juga insya Allah akan hadir di besok. Dan malah ketika hasil audiens itu dengan Bu Nenden, Mas Aris, Bu Lydia dan Bu Nurul, malah mereka Pak Kadis ingin audiensi dengan teman-teman LK. Nanti tolong bikin yang lebih luas, jadi khusus LK sendiri. Nah, sementara kita masih menjadwalkan, Pak Kadis juga langsung mengunci jadwal di tanggal 18 Maret. Nanti sekalian kita memperkenalkan senam LK di Kebun Raya Balikpapan. Jadi kalau di Kebun Raya Balikpapan itu mau 1.000 orang juga saya tampung di situ. Karena kami punya event area yang cukup besar dan memang bagus ya. Nanti kita akan persiapkan dari permintaan Pak Kadis ya. Karena kemarin juga ketika di Jakarta saya belum sempat ngobrol dengan beliau, tapi saya sudah perkenalan. Pak Indah, alhamdulillah masih ingat saya gitu, karena memang Pak Kadis sebelumnya kan di Dewan itu sering komunikasi dengan kami Kebun Raya, apalagi waktu beliau masih kabid di Disporapar ya. Jadi beliau itu dari Disporapar saya kenalnya. Karena kami biasa handle untuk wilayah Balikpapan. Nah, ini yang paling penting, mohon disimak dengan baik dan mohon diperhatikan dengan seksama. Yang pertama, di manakah Pantai Seraya itu? Nah, Pantai Seraya itu berada di Sepinggan. Jadi ini seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah dari jembatan Sepinggan, jalan saja, kemudian nanti di depan Auri itu akan Bapak Ibu akan putar balik, kemudian akan lurus saja sampai ketemu batas pagar dari Bandara Sepinggan ya. Kemudian nanti gang kedua, ini gang kedua akan masuk ya Bapak Ibu, akan masuk. Kemudian yang akan kita sepakati adalah tempat parkirnya di sebelah kiri sini Bapak Ibu. Jadi nanti masuknya baru masuk nanti sebelah kiri. Kalau Bapak Ibu parkir di pantai itu karena kita bakal 600 orang, nanti bakal sulit Bapak Ibu untuk keluar ataupun nanti pasti penuh. Jadi kita mengharapkan teman-teman nanti akan belok sebelah kiri, nanti ada sebuah lapangan di sini ya. Saya ulangi lagi, di manakah Pantai Seraya itu? Pantai Seraya itu berada di Sepinggan, Auri Sepinggan ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan SD 002 Balikpapan Selatan, berarti Bapak Ibu kejauhan. Kemudian nanti masuk terus saja melalui garis ini dari Auri Sepinggan, ketemu dengan pagar pembatas dari
bandara ya. Nanti Bapak Ibu juga mohon yang sudah hadir duluan bisa share log sama-sama membantu untuk teman-teman lainnya. Kemudian kita akan parkir di lokasi orange ini ya Bapak Ibu, lokasi ini. Nah, untuk area kita membersihkan pantai itu ada di titik warna biru ini Bapak Ibu. Nah, mohon diperhatikan dan dijaga sekali untuk muridnya. Di sini ada 2 sungai besar yang arusnya sangat kencang ya Bapak Ibu. Di sini ada sungai dekat perbatasan bandara, kemudian ada sungai lagi di dekat perumahan Angkasa Pura ya. Jadi di sini ada 2. Jadi kita tidak melewati sungai tersebut. Tapi memang nanti view-nya sangat bagus Bapak Ibu karena akan melihat pesawat itu landing dan pesawat itu terbang melalui view-view ini. Nanti kita foto-foto di sini ya. Nah, ini syarat-syaratnya. Yang pertama itu disarankan membawa motor Bapak Ibu karena kalau membawa mobil itu nanti macet ya Bapak Ibu juga tidak mendapat parkir dan itu sangat gangnya sangat kecil sekali. Jadi resiko-resiko tersebut yang kami merekomendasikan untuk membawa motor saja untuk ke lokasi. Kemudian yang kita akan hadirkan yaitu 2 guru dan 3 murid ya. Nah, mungkin sebatas itu awal aja karena takutnya juga konsumsi mereka tidak bisa mencukupi kita habis kegiatan lapar banget gitu ya. Jadi ya membawa cadangan Bapak Ibu ya, bawa nasi aja sama dan jangan lupa bawa tumbler ya Bapak Ibu. Jangan membawa kemasan. Jadi kita tidak membuat sampah baru yang dalam kegiatan kita ya. Nah, kemudian ada kita bawa karung ya. Itu maksimal sekolah itu bawa 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting karung penuh kan gitu. Kemudian kalau membawa kaos tangannya tolong kaos tangan yang kain ya, jangan kaos tangan plastik. Karena akan membuat sampah baru. Kalaupun Pak saya tidak pakai kaos tangan, bagus lagi kan gitu. Kita ini orang lingkungan nanti ada cuci tangannya juga kan gitu. Nanti ada kamar mandinya juga, jadi bisa cuci-cuci lah di sana. Ya sebetulnya di sana kan tidak ini. Dan kita juga menghindari sampah-sampah yang ini ya Bapak Ibu, B3 ya. Jadi kalau ketemu, saya kemarin pas survei itu ketemu bangkai babi ya, bangkai babi mati di situ. Jadi kita tidak mengangkat, tidak mengambil sampah-sampah yang terlalu berbahaya ya. Jadi sampah-sampah yang ini saja, sampah-sampah yang yang kecil-kecil saja, sampah anorganik ya, jangan juga yang terlalu besar karena memang ada orang-orang besarnya gitu ya. Kemudian silakan yang sudah mempersiapkan bahan kampanye di perwakilan wilayah itu nanti ada spanduknya masing-masing ya. Jadi silakan nanti merekam dan berkampanye masing-masing. Semua kegiatan nanti tolong di-tag untuk komunitas LK. Lalu nanti kita juga akan mendokumentasi dari yang teman-teman kerjakan. Jadi teman-teman nanti kita punya tim dokumentasi sendiri, nanti ada Pak Andi dan kawan-kawan yang akan meliput teman-teman sendiri gitu ya. Nah ini tugasnya masing-masing, kami harapkan para koordinator wilayah itu paham area parkir yang sudah kita tentukan, nanti koordinator wilayah mengarahkan area parkir, kemudian mendata sekolah yang sudah hadir di hari tersebut. Kemudian nanti foto bersama di wilayah pakai spanduk yang dibawa Korwil. Kemudian jangan lupa juga follow medsos LK dan upload kegiatan dan tag medsos LK ya. Karena memang kegiatan publikasi itu juga masuk poin ya, poin dari aksi GP gerakan sekolah itu ya, yang dulu namanya Adiwiyata. Kemudian untuk tim pusat itu kami punya Mbak Yesti, Meti, Mbak Renita, Juni, dan Andi yang bisa hadir. Kami harapkan bisa bantu di dokumentasi, di publikasi, dan upload media sosial. Kemudian nanti ada koordinator lapangan, ada para founder seperti Pak Haris,
Bu Nenden, Bu Lydia, dan Bu Nurul. Nanti tolong siapkan absensi keseluruhan dari LK. Nah, kalau nanti dari P3GIK membuat daftar hadir, nanti yang akan tanda tangan adalah perwakilan sekolahnya ya Bapak Ibu. Jadi satu sekolah satu saja yang tanda tangan nanti di situ. Nah, ini jangan lupa juga tetap ya kita follow DLH, P3GIK, dan saya juga promosi nih Kebun Raya juga bisa ikutan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi ya, lebih baik lebih bagus ini diskusi tentang LK ini dan apa namanya tentang kegiatan apa namanya aksi bersih pantai. Ya mungkin dipersilakan teman-teman yang ingin bertanya. Ya, cukup jelas atau kurang jelas Bapak Ibu? Sudah jelas Pak. Permisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin bertanya Pak, Ya. itu mulainya jam 7. Kalau itu jam 7 Bu. Jam 7 Iya. sampai maksimal di 7.30 kita sudah registrasi. Semakin siang nanti juga air juga semakin pasang ya. Nanti akan membahayakan dari siswa kita ataupun guru kita ya. Jadi yang hadir. Dan tolong masing-masing sekolah juga menjaga keselamatan masing-masing ya. Jadi kami juga mengarahkan mana yang ini ya. Dan dilarang berenang ya Bapak Ibu. Nanti itu kalau ngelihat pantainya yang cukup baik, kemudian ngelihat airnya yang gitu, rasanya pengen berenang memang Bu. Saya aja kemarin ngeliat, wah ini enak ini berenang ini. Nah, mohon maaf kalau solusinya hujan pagi itu Pak. Kadang-kadang kalau hujan pagi itu agak sulit kita ngarahkan anak-anak berangkat pagi itu Pak. Iya Bu, solusinya ya? Intinya sih nggak apa-apa Bu, kan kita tetap di pelaksanaan aksi bersihnya kan di jam 8 Bu. Jadi sebetulnya cuma memang kan bagusnya kita ikut juga apelnya kan lumayan ada foto-fotonya kita bisa ketemu wali kota kan gitu, ketemu kepala DLH ataupun pejabat-pejabat lainnya. Jadi momennya kan bagus itu Bu kalau kita apel. Tapi kalau memang cuaca, hujan dan segala macam ya tetap juga Bu ya. Saya yakin juga panitia malah akan membatalkan apabila terjadi hujan deras di pantai. Karena memang di pantai itu sangat riskan sekali untuk petir ya Bapak Ibu karena dia berada di lapangan luas. Dan kami tidak akan menganjurkan juga untuk tidak merekomendasikan, tapi kita tergantung panitianya juga. Nanti untuk keselamatan ya akhirnya kegiatan ini tidak dilaksanakan gitu karena memang cuaca. Karena memang di beberapa hari ini kayaknya hujannya tiap pagi. Pagi itu Pak. Ya betul Bu. Pagi. Siap. Terus pertanyaan kedua Pak, untuk pemilahan dan penimbangan itu kalau kami bentuk 2 tim, misalkan yang tim satunya ke pantai, ya tim satunya di sekolahan pagi hari, sama-sama pagi. Iya, memang dibagi 2 Bu ya. Jadi memang yang pemilahan sampah itu seluruh sekolah bisa melakukannya, tetapi yang untuk aksi bersih kan tidak semua sekolah yang bisa melakukannya karena memang ada keterbatasan undangan. Jadi hanya sekolah-sekolah yang terundang saja sebetulnya. Oh iya. Memang harus membentuk 2 tim, Bu. Iya. Iya. Makasih Pak Lukman. Mungkin lebih sharing komunitas ini dan apakah teman-teman yang berada di komunitas ini masih bagaimana Bu Nenden? Ya kita memahami
kerjaan teman-teman ya sebagai guru, sebagai kepala sekolah. Pastinya dengan kegiatan-kegiatan LK nanti di setahun ke depan akan menguras tenaga, pikiran, banyak tekanan kiri kanan, itu yang akan melatih mental kita yang menjadi seorang pemimpin juga gitu. Jadi harapannya juga kepada pengurus-pengurus yang masuk di jajaran LK ini banyak sabar, banyak ikhlas juga ya. Kita membantu teman-teman sekolah, kita memfasilitasi sekolah-sekolah untuk berkegiatan serentak karena memang kita ngurusi satu kota ya, satu kota sekolahan ini malah cuma SD aja. Kami belum berani ke SMP karena tunggu kekuatan dulu. Apakah kita solid? Kalau solid kita lanjut ke SMP, SMA maupun ke kota-kota lainnya. Itu bisa, Bapak Ibu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Ini lebih sharing sih. Tentang LK, apakah LK ini sejalan dengan sekolah Bapak Ibu atau bagaimana? Ya Pak ya, kita sharing Pak ya. Boleh. Izin bertanya Pak Lukman. Oh ya, silakan Bu Reni. Nah, ini mewakili pertanyaan dari teman-teman wilayah. Banyak yang menanyakan tentang pemilahan sampah itu, prosedurnya bagaimana ya? Kan nimbang di sekolah dulu, lalu dibawa ke kelurahan atau bagaimana itu Pak? Masih kurang jelas sih. Ya, untuk pemilahan sampah itu teman-teman disarankan untuk mendownload Cirowes ya. Jadi mendaftarkan sekolahnya. Nanti ke depannya sekolah-sekolah juga kita giring untuk membuat bank sampah di masing-masing kan gitu. Nah, nanti kalau sudah didaftarkan, nah nanti tinggal teman-teman nanti bawa ke kelurahan karena memang kesepakatannya kemarin ini ada SK-nya bahwa pengumpulan sampah anorganik itu dikumpulkan ke kelurahan setempat yang sudah bekerja sama dengan bank sampah ya. Jadi di jam 9 sampai jam 3 di sini sudah ada edaran wali kotanya untuk pelaksanaan pemilahan sampah. Jadi memang poinnya di APSN ini teman-teman juga cukup lumayan banyak ya. Ada yang kompos day kemarin, kemudian ada pemilahan sampah, kemudian bagi sekolah yang terpilih itu masuk di aksi bersih pantainya juga gitu. Mungkin itu Bu Reni. Ya, jadi sekolah nimbang baru jam 9-nya dibawa ke kelurahan gitu Pak ya? Ya, siap. Nah, baru bisa nanti timbang. Ya, nanti jangan lupa download juga Cirowes itu di Android ya. Di Android itu sudah ada. Daftarkan nama sekolahnya. Nah, jadi biar nanti ke depannya sekolah itu Cirowesnya datang ke sekolah ke depannya kalau teman-teman punya pemilahan sampah. Tapi ada beberapa sekolah yang sudah ikut bank sampah yang lain gitu Pak. Gimana itu Pak? Boleh silakan. Misalnya kemarin sama bank sampah induk Kota Hijau. Nah, boleh juga, boleh. Jadi yang penting itu ada gerakan pemilahan sampahnya. Nanti outputnya dari bank sampah induk ataupun Cirowes itu sama saja. Karena memang nggak mungkin juga Cirowes ini bisa menghandle satu kota kan, nggak bisa. Bank sampah induk juga nggak bisa juga di satu kota. Jadi kita butuh beberapa bank sampah. Kalaupun biasanya sih di kelurahan juga ada bank sampahnya sendiri. Jadi bisa melalui bank sampah di kelurahan masing-masing gitu ya. Seperti itu. Jadi kita bantu untuk komunikasikan ke teman-teman bahwa tidak hanya Cirowes. Jadi bisa bank sampah induk atau bank sampah di kecamatan masing-masing. Yang penting kita melakukan aksi kegiatan pemilahan ya. Nah, kalau bisa pemilahannya mungkin yang ada di kantor dulu ya. Jangan juga kita mentargetkan muridnya membawa botol, satu orang botol, nanti ada 500 botol gitu ya. Maksudnya yang dari kecil saja, yang dari kan banyak tuh sampah dari kantin tuh ada kardus,
Jadi sebetulnya bukan jumlahnya yang kita cari, tapi gerakannya dalam memilah sampah tersebut. Seperti itu. Jadi kalau siswa membawa botol satu saja, kalau muridnya 1000 botol, nanti sekolahnya bingung lagi nyari pick up ke yang lain. Kan gitu. Baik Pak, terima kasih. Aku masih Zoom. Oke, ada lagi teman-teman? Oh dia di mobil. Ada pertanyaan Bapak Ibu sejauh ini? Bapak Ya. Lukman. Iya. Izin bertanya, Pak. Dari mana, Bu? Iya. Dari SD 03 Balikpapan Tengah. Oh iya, Bu. Silakan. Jadi sekolahan kami ini sudah memiliki bank sampah, Pak. Sudah aktif. Jadi bank sampah ini tuh Pak, setiap bulannya itu sudah mengumpulkan, udah memilah sampah juga. Jadi itu apa perlu ke kecamatan, Pak? Oh enggak kelurahan perlu. enggak, Pak? Tidak perlu, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah punya bank sampah bagus lagi. Jadi bikin kegiatannya saja, kegiatan pemilahan sampah saja. Nanti kalau mau kalau mau diambilnya minggu depannya nggak apa-apa. Yang penting aksi kegiatan pemilahannya besok gitu. Jadi kan kita pemilahnya serentak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya bank sampah yang sudah terdata, bagus lagi dari kelurahan. Ini kita mengakomodir dari teman-teman yang sekolahnya belum punya bank sampah seperti itu. Nanti ke depannya cara mendaftarkan bank sampah kan gampang, dari Cirowes bisa, kemudian dengan nanti saya kasih kontaknya bank sampah induk, nanti tinggal janjian per 2 minggu biasanya diambil. Selama Bapak harus tahu juga mana sampah yang bernilai ya. Jadi sampah-sampah yang punya nilai itu apa saja kan gitu. Nanti ke depannya juga kita bisa bantu sekolah-sekolah yang belum ber-MOU dengan bank sampah. Iya, Bu? Jadi bisa berkomunikasi sama Bapak aja langsung gitu, Kak, Pak? Maksudnya kan sudah punya bank Jadi sampahnya. Jadi nggak usah ke kecamatan lagi? Nggak ke kelurahan lagi gitu? Enggak, sekolahnya Ibu sudah punya yang ngambil. Udah ada. Nah, udah ada pengumpulnya, Pak, kita. Oh iya, nggak apa-apa, tinggal itu ada kita. Ya, tinggal membuat aksinya lagi, Bu. Aksinya karena serentak ini, Bu. Jadi aksi pemilahannya saja. Jadi aksi pendata di jadi bank sampahnya. dokumentasinya aja, Pak ya? Ya, betul. Karena Bapak karena Ibu kan sudah melaksanakannya per 3 bulan atau per bulan. Cuma kan ini bahasanya serentak gitu sih. Jadi biar ada dokumennya gitu. Oh iya. Oh, baik Pak. Terima kasih banyak, Pak. Siap, Bu. Ya, ada lagi yang ditanya dari kegiatan ataupun di LK. Apa sih LK itu? Oh ya, ini ada pertanyaan dari 007 Balikpapan Utara. Pak, itu pakaian besok pakaian olahraga kah? Ya. Iya, Bu, Bapak Ibu. Jadi kita pakai seragam sekolah dulu karena memang LK ini belum punya kostum ya yang bisa Bapak Ibu miliki. Jadi silakan pakai baju olahraga dari sekolah masing-masing ya. Tidak perlu pakai seragam lengkap karena memang kalau seragam non kaos kan repot untuk kita kegiatan lapangan. Jadi lebih baik kaos saja ya Bapak Ibu. Bagus pertanyaannya ini. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir hari ini Bapak Ibu di form chat ya. Kita buatkan form Google-nya sehingga kita tahu juga sekolah mana yang sudah tersampaikan informasi yang kita buat hari ini gitu.
Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin cukup ya? Atau? D besar. Ya. Oke, teman-teman lain mungkin ada pertanyaan tentang LK. Mungkin ada sanggahan. Pak, saya ini disuruh kepala sekolah, Pak. Mau mengundurkan diri dari LK, boleh gitu. Pak, saya mau gabung dengan LK, ayo gitu. Silakan saja ya Bapak Ibu. Jadi yang masuk dengan LK ini sebetulnya harapannya sih benar-benar ikhlas ya menjalaninya ya. Karena kita akan menghadapi orang banyak ya. Kita akan mengatur orang banyak. Kita pasti ada resikonya ya. Resiko juga kita ditanya-tanya, kemudian ya sedikit beberapa konflik. Tapi plusnya juga banyak kan gitu. Kita juga bisa menjadikan diri kita bersosialisasi. Ya cukup dikenal juga, beberapa pengurus nanti pasti akan dikenal dengan sekolah-sekolah lain. Dan teman-teman pasti akan dapat ilmu ya, dapat ilmu dari kegiatan-kegiatan lingkungan tadi. Karena memang tugas kami adalah membuat peningkatan kapasitas ya. Seperti yang saya bilang di awal, kapan-kapan kita akan buat pelatihan kompos, pelatihan tanaman hias, pelatihan tanaman toga, kita akan kunjungan ke hutan kota, kita akan kunjungan ke TPA yang dasarnya adalah kegiatan itu dari kita sendiri dan untuk kita juga ya. Jadi perwakilan sekolah kita bisa urunan nanti makan sendiri, nanti kita menuju ke tempat tersebut. Kalaupun nanti bisa LK pusat memfasilitasi dengan bis, nanti kita akan coba juga, kita akan carikan yang gratisan juga ya, karena memang basisnya ini kita ini juga tidak ada dana ya. Memang kami belum berproposal, nanti kedepannya kita akan berproposal ke perusahaan, kita akan kerjasama untuk membantu sekolah-sekolah melalui kegiatan aksi lingkungan atau peningkatan kapasitas seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin sudah paham ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya tutup. Bagaimana Bu Nenden? Ada yang mau ditambahkan? Mas Aris? Sepertinya sudah tersampaikan oleh Pak Lukman. Apa? Siap, cukup Mas. Sudah cukup, ya? Komplit sudah. Bismillah, semoga besok berjalan lancar. Tidak hujan. Ya, terakhir saya ucapkan tadi ya, mohon maaf untuk beberapa, mungkin kita juga masih baru ya, mohon pahami itu Bapak Ibu, kita ini komunitas masih baru, kami juga lupa caranya menghandle ratusan sekolah, kita masih mulai lagi, kita akan benar-benar membuat sebuah kegiatan Bapak Ibu, nanti yang kita ini kan masih ikut kegiatan P3IK ya, nanti di tanggal, insya Allah sih di tanggal 18 Maret, karena arahan dari Kepala Dinas Kadisdik Pak Irfan untuk membuat acara diskusi. Jadi beliau itu pengen menghadirkan wali kota, kemudian diskusi tentang lingkungan. Kayaknya Pak Kadis Pak Irfan ini arahannya ke lingkungan ini kayaknya sangat baik ya. Saya apresiasi tersebut ya. Kami akan mencoba fasilitasi bagaimana Pak Kadis akan audiensi dengan sekolah-sekolah yang tergabung dengan LK. Jadi kita mewadahin itu. Jadi kita akan bikin kegiatannya di Kebun Raya ya. Nanti mungkin akan dikonsepkan sama Mas Aris. Nanti ketua acaranya Mas Aris. Mungkin ada beberapa kegiatan yang bisa ditambahkan ataupun yang perlu dibawa. Nanti bisa ya. Karena di tanggal 18 Maret itu hari hutan internasional ya. Jadi kita memperingati hari hutan internasional. Sebetulnya di tanggal 21, tapi karena puasa kita mundurkan di tanggal 18. Mungkin ada audiensi lagi tentang LK, Pak. Oke, LK lagi ya. Coba saya ulangi lagi tentang LK. Boleh, boleh. Nah, ini LK ya.
Nah, jadi LK itu dulu kami reorganisasi ya Bapak Ibu. Dulu namanya Green Generation Junior. Tetapi karena memang kepengurusannya sudah selesai, kemudian teman-teman bersepakat, kemudian membentuk sebuah komunitas baru namanya LK. Lentera Konservasi. Nah, ini susuran pengurusnya, foundernya ya, founder. Kemudian mungkin visi misinya sama seperti Green Generation Junior. Kita akan menggelorakan aksi-aksi lingkungan, kampanye lingkungan. Kita akan buat MOU. Mungkin di minggu depan saya sudah mendraft MOU siapa saja sekolah yang mau bergabung dengan LK ya. Nanti saya share ke sekolah-sekolah. Nanti mungkin bisa MOU bersama di tanggal 18 nanti gitu. Jadi dengan LK dihadiri oleh Pak Kadis. Kalau bagus lagi kalau ada Pak Wali Kota ya. Jadi kami itu ada di wilayah, ada barat, utara, selatan, timur kota. Teman-teman menunjuk saya sebagai ketua. Kemudian ada tim kreatif dari Mbak Yesti, Meti, Renita, Mbak Juni, dan Mas Andi. Jangan lupa follow media sosial kita. Dan ini adalah struktur ya di wilayah masing-masing ya. Ada di utara, di tengah, barat, dan sampai selatan. Jadi harapannya nanti semua wilayah membuat kegiatan sendiri ya. Jadi kapan-kapan nanti misalkan di utara, nanti kapan-kapan saya agendakan kita ke Mangrove Gerah Indah misalkan. Atau nanti yang barat kapan-kapan kita ke Margomulyo atau ke hutan kota yang lain untuk edukasi. Kalau di timur kita banyak ya hutan kota di sana, ada Tritip itu ada, atau Manggar juga bisa, TPA Manggar bisa juga. Kemudian di kota lebih seru lagi kok. Di kota kita punya hutan kota Telagasari. Nanti kapan-kapan saya ajak trekking itu, ketemu sama jembatan Tangga Seribu ya, Bapak Ibu kalau masih ingat Tangga Seribu di Balikpapan Kota, itu saya sering sekali ke sana karena kami biasa nyari tanaman yang bagus-bagus di sana karena masih hutannya masih sangat baik ya di sana. Nah, nanti bisa diagendakan ya Bapak Ibu untuk per wilayah kita buat kegiatan. Tapi LK sendiri nanti punya kegiatan khusus untuk menghadirkan semua LK yang ada di kota ya. Kemudian kita bersepakat yang warna kaos adalah warna lilac ya. Cukup lucu ya, jadi membuat beda. Kalau warna hijau tuh mungkin biasa, merah itu sudah ada, kuning itu sering. Nah, mungkin salah satu pilihannya itu adalah lilac. Dan nanti guru-gurunya juga bisa membeli kostum dari rompi dari LK tersebut. Ya, mungkin sekilas itu ya. Mudahan paham buat teman-teman yang masih baru. Atau ada yang mau ada yang ditanyakan tentang LK ini. Kok tiba-tiba ada LK ini gitu ya. Apa itu LK gitu. Jadi sudah saya jelaskan tadi. Atau bagaimana? Atau tentang kegiatannya boleh juga. Ada yang mau ditanyakan kembali Bapak Ibu? Saya hitung sampai 3, kalau tidak saya hitung lagi gitu. Menghitung. Saya hitung terus nih, bagaimana supaya Bapak Ibu puas ini. Iya benar itu. UKS gitu. Belakangnya apa belakangnya? Kayaknya aman Bu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Wah, iya, saya beli 2. Coba beli 2 berapa? Ada uang kas. Udah nggak ada uang UKS. Ya, nanti Bu Suryani, tadi sudah ya, Bu Suryani. Ada yang mau ditanyain lagi?
Izin Pak. Oke, silakan Bu. Dengan siapa? Terima kasih Pak. Saya Suryani dari 011 Barat. Oh iya Bu. Yang ingin saya tanyakan Pak, ini saya baru loh Pak ya, baru bergabung, belum paham. Ini tiba-tiba namanya Suryani ada muncul di Korwil Barat. Ya. Jadi belum paham lah kegiatan Adiwiyata. Yang mau saya tanyakan untuk LK sendiri, apakah ada pertemuan khusus, rutinitas, atau hanya ada kegiatan baru disampaikan melalui grup? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus, Ibu. Jadi salam kenal juga. Memang makanya kenapa banyak ya tiba-tiba kok nama saya ada di struktur ya. Yang pertama itu Bapak Ibu dipilih ya, dipilih menurut pandangan dari ketua wilayah itu berpotensi dan berkompetensi lah ibaratnya, dipercayalah untuk mewakili hal tersebut. Jadi kami mengharapkan Ibu bisa join di sini. Tetapi tadi Bu ya, kami juga mempersilahkan misalkan ketika Pak ini saya tidak semisi nih, saya tidak sevisi dengan LK ini karena saya sukanya itu nggak suka lingkungan misalkan, saya itu nggak suka ini gitu dan saya banyak kerjaan di kantor gitu. Silakan saja Bu, nanti kita tidak memblacklist atau tidak ini, wah guru ini nggak mau ikutan, enggak ya. Sebetulnya sebuah organisasi yang baik itu tidak boleh menjudge seorang anggotanya. Terus kemudian untuk nanti koordinasi, nanti harapannya kita ini juga masih baru Bu, masih meraba-raba. Jadi harapannya nanti kalau kegiatan rutin ada Bu, nanti kita ada rapat inti. Ini aja saya belum kumpulkan semua wilayah ya, tiba-tiba langsung kegiatan karena memang kami deklarasinya baru 2 minggu yang lalu Bu. Jadi sangat cepat sekali dan sebentar juga 18 ada kegiatan lagi di tanggal 18. Mungkin kita baiknya mengumpulkan semua dulu, kemudian nanti berkegiatan di tanggal 18. Jadi masukan dan saran itu sangat kita kita dengar untuk menjadi sebuah komunitas yang baik ya Bapak Ibu. Kemudian juga ini komunitas tidak memaksakan sekolah yang ikut ya. Cuma kalau sekolah ikut, saya pastikan sekolah itu akan kami wadahi, itu saja. Jadi sekolah Bapak Ibu mau menuju Adiwiyata, oke saja. Atau Pak saya itu nggak ikutan Adiwiyata Pak, tapi saya itu sekolah saya itu basisnya lingkungan dan saya satu visi dengan teman-teman LK. Ayo gitu. Jadi kami mewadahi hal-hal seperti itu yang punya satu misi dan memang diamanahkan di undang-undang, makanya kenapa ada Adiwiyata dan segala macam karena memang kita mengharapkan sekolah sebagai salah satu juga tempat untuk mengedukasi tentang lingkungan ya Bapak Ibu. Kita mau menciptakan generasi-generasi muda dari sejak SD. Kalau Bu bisa itu kita dari PAUD juga yang lebih ramah lingkungan karena memang nanti biar besarnya juga punya komitmen yang baik untuk tetap ramah lingkungan sih, seperti itu sih Bu. Nanti kita jadwalkan lagi untuk rapat koordinator mungkin per seminggu atau per 2 minggu evaluasi. Kalau bisa sih Zoom saja Bu karena memang ada beberapa teman yang Pak saya itu kalau pertemuan terus gitu kan rapat terus saya mungkin tidak bisa karena anak saya ada 3, ada 4 gitu ya. Ya kami mungkin bisa lebih ke Zoom saja. Tapi kalau mau ketemu ayo saja. Kami menghargai waktu dengan keluarga, dengan sekolah dan segala macam. Karena memang komunitas ini komunitas yang bukan arahan dinas ya, bukan arahan dinas. Sekali lagi saya bilang bukan arahan dinas. Karena memang cuma memang komunitas ini direkomendasikan dinas ya. Dari Dinas Lingkungan Hidup kami sudah audiensi. Rencana audiensi secara resminya nanti minggu depan. Kalau secara resminya di Disdik kami sudah kemarin ada fotonya dengan Pak Irfan kami audiensi untuk perkenalan tentang LK dan beliau sangat mendukung
dari komunitas LK ini, kegiatan ini untuk mewadahi sekolah-sekolah menjadi ramah lingkungan seperti itu sih Bu. Oke, ada lagi Bu? Kayaknya cukup Bu ya, Bapak Ibu. Baik, cukup Pak Lukman. Terima kasih. Ya, selamat bergabung Bu. Mudahan, tapi tadi japri saya saja Pak. Saya tidak berkenan gitu, boleh saja sih. Makanya mau kita coba dulu, apakah Bapak Ibu cocok gitu kan? Kalau tidak cocok nggak apa-apa juga, kita akan putar-putar lagi gitu. Ya, betul Pak. Berkenalan dulu ya, baru Ya, betul. nilai. Dijalanin dulu Bu, dijalanin dulu. Kalau bilang Pak berat, nggak apa-apa Bu, kita ini. Yang jelas namanya Ibu itu dipercaya gitu ya. Bapak Ibu itu dipercaya oleh para K3S-nya, para ininya lah, koordinator wilayahnya. Semangat Bu Suryani. Bu Yanti. Kadang juga kepala sekolah kemarin juga kaget pas kita buat rapat pertama. Loh, saya kok diundang Pak? Bapak Ibu dipercaya oleh Pak Bukhori. Wah, udah. Tapi semangat bisa kok Bu Suryani, keren-keren. Biasanya itu orang terbiasa karena terpaksa sih Bu. Jadi kita terpaksa dulu lah. Didorong dulu ya. Iya, saya juga terpaksa jadi ketua nih. Tapi saya menjalani juga karena itu amanah dari teman-teman kan gitu. Kalau boleh memilih, saya tuh sebenarnya memilih Bu Nenden nih, ketua Green Generation yang kemarin gitu, atau Mas Aris kan gitu. Tapi kita komitmen semangat. Jalan terus gitu ya. Yuk. Tapi saya maunya Pak Lukman. Jadi kelahi. Itu kan maunya Ibu sih. Apa-apa Bu, kita ikhlas aja, jalan aja. Kalau ditunjuk sama kepala sekolah, jalan aja Bu. Jadi Bismillah aja Bu, yang penting Bismillah, sehat, ya betul. Semangat. Siapa tahu Bu, dengan kegiatan LK ini memang nambah kegiatan, nambah biaya, tapi ya di kehidupan lainnya, maksudnya itu kita bisa lancar Bu. Saya percaya itu Bu ya, dulu ketika saya jadi staf, itu saya menghandle teman-teman, saya nggak punya dana dan segala macam, yang penting jalan aksi kegiatan, ada rezeki kan gitu, ada rezeki ternyata dipercaya di kebun raya gitu. Ya jalani saja dan insya Allah pasti ada ininya lah, ada imbas baiknya lah dari sebuah kegiatan yang baik. Amin. Ya, tuh Jumat berkah ini Bu. Oke, aman Bu ya, Bapak Ibu, kayaknya sudah nanti filenya saya kirim ke grup LK koordinator. Nanti suatu saat saya minta tolong dari teman-teman founder ataupun teman-teman LK Pusat membentuk grup lagi yang anggota LK yang sudah MOU ya nanti. Nanti kita akan mendata dengan resmi mana sekolah yang berniat bergabung dengan LK kan gitu. Mungkin bisa kita nanti MOU bersama, mungkin Bu Nenden di depan Pak Kadis bagus juga tuh di apa namanya, di tanggal 18 kalau bisa sempat nanti saya susunkan MOU-nya kan. Insya Allah bisa Pak. Bisa ya. Insya Allah. Ya, jadi siap, ada ngobrol-ngobrol dengan wali kota, ngobrol-ngobrol dengan Kadis, kemudian disaksikan Kadis bahwa sekolah itu komitmen ikut dengan LK. Bagus tuh. Kalaupun dirasa itu dipaksakan, enggak apa-apa ya. Terpaksa itu memang akan melahirkan sebuah kebaikan ya. Mungkin Bu Nurul bisa ditambahkan? Baik, terima kasih. Agak lari-larian ini ngawas ujian. Jadi tadi agak telat juga. Ini juga sebetulnya ngawas, tetapi alhamdulillah bisa bergabung. Terima kasih Mas Lukman, Bu Nenden, Mas Ali, dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita ini perdana ya untuk LK ya. Dan alhamdulillah LK ini sungguh banyak disupport dari beberapa pihak, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan. Sudah ada kita lakukan beberapa
audiens, dan begitu juga dengan sekolah-sekolah yang lain. Hanya kita tinggal pelaksanaan saja. Insya Allah dari LK akan memprogramkan setiap bulan ada kegiatan ya, karena hari-hari lingkungan hidup itu ada di setiap bulan itu ada. Jadi mudah-mudahan dari pihak baik wilayah selatan, barat, timur, dan sebagainya bisa memprogramkan apa yang menjadi kegiatan pada bulan-bulan yang ada kaitannya dengan lingkungan hidup, termasuk Hari Hutan, HPSN, dan sebagainya, Hari Ozon, Hari Cinta Puspa. Nah, itu mungkin nanti berkolaborasi dengan beberapa kegiatan lingkungan hidup di wilayah masing-masing atau bergabung bareng dengan Sekota Balikpapan. Jadi begitu juga kemarin hasil audiens dengan LK dengan Bapak Kadisdik bahwa sudah disupport luar biasa. Kayaknya Bapaknya enak banget untuk ngobrol dan mendukung sekali. Bahkan beliau mengagendakan di tanggal 18 harus bertemu semuanya. Jadi yang diprogram oleh Mas Lukman tadi, di mana kita harus MOU saat itu di tanggal 18 bareng-bareng. Begitu juga Kepala Dinas akan menggandeng Bapak Wali Kota, dan kegiatan-kegiatan itu sudah diagendakan, benar-benar diagendakan oleh beliau. Jadi semua insya Allah bisa hadir semuanya. Terus ada beberapa orasi yang diminta oleh Bapak Kadisdik kemarin, penampilan dari anak-anak yang hebat untuk bisa mempresentasikan tentang lingkungan. Jadi kalau menegur orang yang sudah dewasa itu udah biasa kalau yang dewasa yang menegur. Tapi kalau anak kecil yang menegur, anak kecil yang presentasi, anak kecil yang berorasi, itu luar biasa. Makanya kenapa kita menggandeng SD yang dulunya memang Green Generation Junior, sekarang bukan diganti LK, tetapi memang kita sama-sama membentuk organisasi yang baru, biar rame, biar banyak, sehingga kita bisa berkolaborasi komunitas yang satu dengan komunitas yang lain. Jadi harapannya ini adalah salah satu komunitas yang baru antara Konservasi Nusantara, membidangi tentang beberapa satu misi tentang lingkungan. Jadi mari Bapak Ibu untuk saling bergandeng tangan, meningkatkan jiwa peduli dan tangan-tangan konservasi yang ayo kita sama-sama belajar, berbagi, bergerak bersama. Mungkin itu aja Mas Lukman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Ya, luar biasa Bu Nurul. Jadi Bu Nurul kan kiprahnya di Green Generation sudah hampir bertahun-tahun ya. Jadi bangga juga kami bisa berkolaborasi dengan malah satu grup gitu ya dengan Bu Nurul. Nanti mohon bantu dari LK Pusat tadi membuat semacam link Google ya untuk pendaftaran pendaftaran resmi sekolah yang ingin bergabung ya. Nanti dari situ kita buatkan grup, kemudian nanti akan kita share MOU tadi ya. Jadi sekolah yang besok kita tunjuk untuk kegiatan ini kita uji coba juga. Apakah Bapak Ibu sejalan dengan kegiatan kita? Apakah menikmati dari kegiatan-kegiatan lingkungan dan aksi lingkungan? Apakah hanya terpaksa kan gitu? Kalau terpaksa sih nggak apa-apa Pak, Bapak Ibu mundur saja karena memang tidak ada paksaan ya secara otoritas. Malah kegiatan itu akan lebih baik kalau berjalan biasa. Dan jangan lupa Bu Nenden nanti senam LK-nya Bu ya. Apakah sudah bisa? Insya Allah sedang disiapkan oleh tim Pak Lukman. Sedang disiapkan oleh tim kreatif. Ya, nanti mungkin kita akan rapat khusus lagi untuk persiapan kegiatan 18 lagi. Sangat padat ya. Hari kita minggu ini fokus ke aksi bersih, lalu 2 minggu ke depan kita sudah langsung
kegiatan lagi yang lebih banyak ya. Kami mengharapkan bisa 700 orang bisa hadir gitu nanti. Kalau yang ini mohon maaf mungkin hanya sekitar 200 saja yang bisa kita kerahkan. Jadi sekolah-sekolah yang terdaftar di LK saja yang bisa hadir untuk besok. Mungkin cukup jelas ya. Mungkin Bu Nurul, Bu Nenden atau Mas Aris ada yang mau nambahkan? Atau teman-teman lain? Atau punya pendapat gitu? Pak, LK-nya bagusnya ada apa gitu? LK Camp kah atau apa? Boleh nanti kita bikin LK Camp gitu ya. Camping guru dan murid boleh. Kapan-kapan kita agendakan. Cukup ya Bapak Ibu ya. Oke, saya rangkum kembali. Oh, Bu Nenen silakan. Aman ya? Sudah aman Pak Lukman. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sekian dari saya. Perkenalan tentang Lentera Konservasi Nusantara. Semoga cukup jelas. Nanti materi akan kita share ke grup LK Koordinator. Kemudian materi yang tentang aksi kegiatan besok juga saya akan share. Kita akan berjumpa untuk pertama kali di hari Sabtu jam 7 pagi. Semoga kondisi alam mendukung ya. Mestakung ya. Semesta mendukung. Di kegiatan tidak hujan deras dan air tidak pasang. Sehingga kita bisa melaksanakan aksi kita pertama yang notabene-nya kita ngikut kegiatan dari P3IK dan DLH Balikpapan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng, Bu. Izin Pak Lukman, kita foto dulu ya, dokumentasi. Oh iya. Siapa yang foto kan Mbak Meti ya? Iya. Boleh. Tangannya boleh, Pak. Tangannya LK, Pak. Oh iya, kita kenakan kalau gimana Bu? Begini ya, LK tuh begini. Gini Pak Lulu. Nah tuh, nah ini LK namanya Bu. Lentera Konservasi. Jadi kita punya sebutan LK. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, sekali lagi. Boleh senyum termanisnya diperlihatkan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semua. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih.